Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Pada diskusi saat ini adalah diskusi kelanjutan dari Proportional Integral Derivative Controller ya, atau PID Controller yang lalu ya, mana yang akan kita diskusikan di sini adalah bukan semata-matanya proporsional sendiri, integral sendiri atau derivatif sendiri, tapi kombinasi ya, sehingga penggabungan antara proporsional integral, integral derivatif, ya, kemudian derivatif dengan proporsional, ya, dan kemudian pada bagian akhir akan kita diskusikan mengenai sepintas ya tentang PID yang kita kenal pada pengaturan sebuah thermocontroller. Pengendali integral digunakan untuk mengurangi kesalahan keadaan tunak ya, itu terakhir kita diskusi. Sekarang akan dibahas tentang kombinasi dari pengendali ini ya. Kalau kita inginkan hasilnya adalah lebih akurat ya, maka mana yang kita inginkan ya? Apakah dia contohnya di sini yang kita diskusikan adalah menggabungkan antara pengendali derivatif dan proporsional P dan T ya. Pengendali derivatif atau turunan proporsional ya. Jadi derivatif proporsional menghasilkan keluaran ya yang merupakan gabungan keluaran pengendali proporsional dan turunan. Ya. Kita lihat di sini UT sama dengan ini ya. Ini adalah untuk proporsional, ini adalah untuk derivatif ya, D-nya kelihatan ya. Ini dijadikan satu, UT sama dengan kita pakai proporsional dan derivatif. Kemudian kita transformasikan Laplace, yang kita dapatkan adalah US sama dengan KB plus KDS. Ya, E ini adalah dari error, ya, ini juga error, ya, kesalahan, sehingga didapatkan suatu konstante. Ya. Oleh karena fungsi alih pengendali proporsional dan proporsional turunan atau derivatif ya, adalah KP plus KDS, proporsional dan derivatif. Nah, ini yang akan kita memakai untuk melakukan kontrol pada alat kendali kita. Ya, diagram bloknya ada seperti ini. Ya, tadinya waktu kita diskusikan hanya ada KP, hanya ada KD, dan hanya ada KI. Ya, sekarang kita gabungkan. Ya, karena kita inginkan hasil dari pencatatan ini lebih akurat dalam hal ini dengan memakai dua pengendali. Ya, ini sebetulnya ini adalah pengatur ya, jadi pengubah ya, seperti di sini disebutkan fungsi alih ya, atau transfer function ya, dengan adanya ini ya, tadi sekali lagi kita lihat ya bahwa ini ada titik referensi ya, dengan ada pengaturan proporsional dan derivatif ini akan menjadi lebih akurat ya, ya khususnya waktu penyesuaian yang lebih cepat ya, dan titik penyesuaian yang lebih akurat. Ya, jadi misalkan mengatur mengatur suatu temperatur, perbedaannya tadinya 5 derajat misalnya ya, lebih derajat lebih tinggi atau lebih rendah, itu hanya perbedaan misalnya 1 derajat. Ya, kita mencapai 101 dia sudah melakukan pengaturan, mencapai 19 sudah melakukan pengaturan. Jadi perbedaan pada set point-nya itu kecil sekali, ya, sehingga akurasi dari pencatatan itu akan lebih tinggi. Pengendali turunan dan proporsional digunakan untuk meningkatkan stabilitas sistem kendali tanpa mempengaruhi kesalahan keadaan tunak, ya, dan steady. Ya. Jadi keadaan steady ini sudah diatur oleh dari fungsi alih atau transfer function. Nah, sekarang kita lihat kalau digabungkan pengendali integral dan proporsional P dan I. Pengendali integral proporsional menghasilkan keluaran yang merupakan kombinasi keluaran pengendali proporsional dan integral. Ya, ini persamaannya, ini adalah untuk proporsional, ini untuk integral. Ya, kita sudah tahu ini hubungannya.
Ya, integral itu diintegralkan, proporsional adalah seperti berbanding lurus gitu ya. Nah, sekarang kita transformasi Laplace ya, ditransformasikan Laplace ya. Didapatkan US sama dengan KP plus KI per S. Ini kesalahannya, errornya. Ya, sehingga perbandingan US dan ES adalah KP plus KI per S. Dan ini adalah konstante ya. Fungsi alih pengendali adalah konstantenya ini ya. Atau fungsi alihnya. Kita lihat adalah untuk integral proporsional adalah KP plus KI per S. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin mereview secara keseluruhan ya mengenai konstante-konstante ini, coba kembali mereview ke sistem aljabar itu ya, yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Diagram blok sistem kendali untuk integral dan proporsional adalah seperti ini. Ya, kita sudah tahu ini ada fungsi alih yang sudah kita kenal mulai awal. Ya, tanpa ada fungsi alih ini, sekarang ditambahkan. Ya. Jadi ini adalah ES dan US ini adalah masukan dan keluaran pada ini ya, sistem kendali dalam hal ini PI ya. Ya, kalau sistem masukan dan keluaran keseluruhan adalah RS dan CS ini. Jadi ini dianggap sebagai suatu fungsi alih dari masukan dari dari sebelah kiri ini ya, dari fungsi alih ini, dan ini keluarannya. Ya, jadi masukan dan keluaran pada fungsi alih ini. Sehingga keseluruhan ini nanti dihasilkan suatu hasil yang lebih akurat. Ya, istilahnya set point-nya. Ya. Pengendalian integral proporsional digunakan untuk mengurangi kesalahan keadaan tunak, stabil, ya, tanpa mempengaruhi stabilitas sistem kendali. Ya, jadi yang masuk dari sini, ya, yang kurang akurat diubah lagi, ya, ada suatu sistem bermacam-macam ya, ada yang penguatan, penyesuaian frekuensi dan sebagainya, sehingga dihasilkan hasil yang lebih akurat. Sekarang dikombinasikan 3, proporsional, integral, dan derivatif. Wah, sehingga persamaannya menjadi lebih panjang lagi ya. T sama KP ini proporsional, kemudian KD harusnya masih ada KI ini ya. Oh, ini kurang ya, ada KI-nya ya. Ya, kita lihat di sini setelah dikerjakan ya. Jadi tolong dihitungkan kembali gitu ya. Ya, KI ET per DT ya. Harus tambahkan di sini ya. Saya kurang memasukkan persamaannya. Kemudian kita terapkan di Laplace-nya KP, kemudian tambah KI per S, tambah KDS. Ya, ini adalah keluaran dari alih fungsi khususnya untuk PID. Ya. Sehingga kita dapatkan suatu konstante US per ES, ya, masukan per keluaran. Keluaran permasukan sama KP plus KI per S plus KDS ya. Sekali lagi persamaan ini masukkan aja seperti tadi yang kita diskusikan di integral. Oleh karena itu fungsi alih dari pengendali proporsional integral turunan adalah KP plus KI per S plus KDS. Nah, ini fungsi alihnya. Ini fungsi alih dasar yang sudah kita kenal. Nah, ini adalah fungsi alih setelah ditambahkan proporsional, integral, dan derivatif PID. Ya. Pengendalian turunan integral proporsional digunakan untuk ya turunan integral proporsional terbalik ini ya. Nah, ini PID. Ya. Meningkatkan stabilitas sistem kontrol dan untuk mengurangi kesalahan ya, keadaan sistem. Jadi errornya dan stabilitas. Ya, mari kita tinjau apa itu kontrol suhu. Nah, ini nanti akan kita diskusikan khusus, tetapi secara sepintas ya, kita akan lihat ya kontrol suhu PID. Ya, ini sering saya sebutkan. Nah,
sekarang kita lihat sedikit lebih detail. Ya. Kontrol suhu PID adalah fitur control loop yang ditemukan pada sebagian besar pengontrol proses untuk meningkatkan akurasi proses. Jadi bukan hanya temperatur aja ya, thermocontroller aja ya, tetapi ini contohnya thermocontroller. Banyak peralatan-peralatan menyesuaikan, ya, misalkan menyesuaikan tekanan, temperatur, volume, ya. Jadi semua misalkan untuk pengisian pompa mengisi air dalam tangki dan sebagainya. Ya. Tetapi yang di contoh yang saya berikan di sini adalah yang kita diskusikan adalah mengenai thermocontroller. Pengatur suhu PID bekerja menggunakan rumus untuk menghitung perbedaan antar set point suhu yang kita tetapkan pada bagian akhir yang diinginkan dan suhu proses saat ini, ya, suhu awal dan suhu akhir. Kemudian memprediksi berapa banyak daya yang akan digunakan dalam siklus proses berikut ini. Ya. Untuk memastikan suhu proses tetap sedekat mungkin dengan set point dengan menghilangkan dampak perubahan lingkungan proses. Ya, dampak lingkungan ini ya yang sering kita sebutkan mengenai noise ya. Pengontrol suhu PID berbeda dengan pengontrol suhu nyala mati on off. Ya, di mana daya 100% diterapkan hingga set point tercapai. Di mana saat itu daya terputus sampai 0 pada heaternya sampai suhu proses kembali turun di bawah set point. Nah, jadi nyala mati ini masih kurang tepat ya. Hal ini menyebabkan overshoot dan lag secara teratur yang dapat mempengaruhi kualitas produk secara keseluruhan. Ya, produk itu misalnya ya, kita pakai oven, tidak boleh dia turun sampai 10 derajat dari temperatur yang kita sudah set, ya, karena akan mempengaruhi hasilnya. Ya, kadang-kadang on off ya, apakah itu manual ataukah otomatis, tetapi tanpa PID ya itu bisa mempengaruhi hasil produk. Kontrol suhu dengan PID lebih efektif dalam menangani gangguan proses yang tampaknya tidak berbahaya seperti membuka pintu oven, nah, itu ada limit switch pengamannya. Tetapi perubahan suhu dapat berdampak pada kualitas produk akhir. Ya, PID tidak berpengaruh, tetapi ya kalau kita membuka pintu oven misalnya ya menyebabkan power mati dan sebagainya, kemudian ada energi yang keluar ya itu akan mempengaruhi hasilnya. Jika pengontrol suhu PID diatur dengan benar, itu akan mengkompensasi gangguan dan mengembalikan suhu proses ke set point. Ya. Tetapi mengurangi daya saat suhu mendekati set point sehingga tidak melalui batas dan berisiko merusak produk dengan terlalu banyak panas ya. Jadi energi yang dipakai terlalu banyak misalnya. Ya tentunya ini sebenarnya mengenai set point yang tidak itu ya. Mengatur PID. Ya, kontrol PID termasuk dalam kategori kontrol optimal. Ini sudah kita diskusikan. Ya, untuk pengontrol suhu PID, variabel optimal adalah mempertahankan suhu proses pada set point untuk periode waktu yang diinginkan. Ya, menghindari perubahan yang parah dari lag, ya, overshoot atau gangguan. 3 elemen dalam algoritma PID adalah proporsional, integral, dan derivatif. Sudah kita diskusikan. Ya, ini khusus untuk thermocontroller. Elemen-elemen ini masing-masing berhubungan dengan varian dalam suhu proses ya, terhadap set point dalam periode waktu tertentu. Ya. Yang kita atur adalah proporsional PID, turunan ini derivatifnya, proporsional varians antara set point dan suhu proses saat ini. Jadi suhu startnya, ya, mungkin suhu ruangan sampai pada suhu set point. Ya. Integralkan varian sebelumnya dari set point. Nah, kemudian turunan varian derivatif hasil akhir yang diprediksi berdasarkan varian sebelumnya dan saat ini. Ini 3 prosesnya. Nah, varian ini dari waktu ke waktu kemudian dihitung menggunakan rumus PID, baik secara manual oleh seorang ahli atau secara otomatis oleh pengontrol suhu. Dan hasilnya adalah berupa banyak daya yang perlu diterapkan pada proses untuk mempertahankan suhu pada set point. Ya, perlu diketahui bahwa PID ini ya, ada suatu sistem pengaturan dengan sistem mekanik ya. Ini ada alatnya di beberapa lab.
ya, dan yang jadi bisa sistem mekanik ya, tapi yang kita diskusikan di sini adalah sistem matematis ya, rumus-rumus matematis, ya, pengaturan transfer functionnya ya, atau fungsi alihnya. Saya kira demikian.